Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kalimantan Selatan yang terletak di Pulau Kalimantan, Indonesia adalah rumah bagi beragam karakteristik unik, mulai dari hewan endemik hingga banyak potensi keuntungan hasil bumi yang mendunia. Semua terangkum selengkapnya dalam pesona primata hingga buah mata yang mendunia berikut ini. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan begitu banyak pesona, mulai dari keindahan alam sampai eksotisme budayanya. Itulah yang membuat negeri kita terkenal di mata dunia. Ya, keindahan serta budaya yang ada di negeri ini sungguh memukau. Salah satunya adalah di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sanak sabarataan, apa kabar gasan buhan pian? Dari logatnya kayaknya kalian udah tahu nih kita lagi ada di mana. Ya, kita lagi ada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin sendiri banyak sekali memiliki beragam kearifan lokal, mulai dari wisatanya hingga produk unggulannya. Tapi bukan hanya produk unggulan, kita juga memiliki salah satu hewan yang dijaga dan dilestarikan, yakni bekantan. Dimana kalau di Jakarta sendiri, bekantan menjadi salah satu maskot wisata ternama. Penasaran kan dengan perjalanan kita kali ini? Yuk ikuti keseruan ulun. Berjarak kurang lebih 106 km dari kota Banjarmasin, Anda sudah dapat tiba di Tugu Sirang Pitu yang merupakan titik 0 km di rantau ibu kota Kabupaten Tapin. Dari rantau menuju sentra produksi kerajinan anyaman Purun hanya berjarak 21 km untuk sampai ke Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candilara Selatan. Di Kecamatan Candilara Selatan, Tapin terkenal dengan para pengrajin cenderamata khas Kalimantan Selatan, yakni Purun. Purun atau sejenis tanaman rumput yang tumbuh di rawa lebak. Dengan bentuknya yang panjang, purun dimanfaatkan sebagai tumbuhan yang dijadikan sebagai aksesoris fashion hingga perabotan rumah tangga ramah lingkungan. Arbayeti adalah salah satu warga Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang merupakan seorang pengrajin anyaman purun berprestasi dan kreatif. Ia mengatakan dirinya sudah 20 tahun sebagai pengrajin purun. Kerajinan purun ini juga menjadi usaha yang menjanjikan potensi kesejahteraannya dibandingkan usaha yang lain. Arbayeti mengaku pembuatan anyaman purun pun sangat beragam dan sangat mudah diaplikasikan menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan, seperti tas, topi, hingga karpet. Jadi ada beberapa kategori tas juga, Bu lah. Ada bermacam model. Kalau yang kayak gini model apa nih namanya, Bu? Sekarang sih tas ayam kayaknya. Tas ayam aja. Kalau motifnya sendiri ada berbagai macam juga lah, Bu? Ya, ada mata punai, bintik, siku kaluang. Masih banyak lagi motif-motif dari anyaman kita. Banyak sekali motifnya lah. Keterampilan menganyam purun telah diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Arbayeti berharap kepada para masyarakat, khususnya generasi muda, agar selalu melestarikan warisan budaya ini sehingga tidak tergerus dimakan oleh zaman. Gimana ya? Mungkin nanti ya purun ini mudah-mudahan bisa harganya atau apanya sudah lebih bisa meningkat. Jadi kan saingan kita kan ada lagi usaha yang lebih penghasilannya dibandingkan purun. Mudah-mudahan bisa bersaing. Jadi kan purun tidak kalah dengan yang lain-lain. Jadi ada pengrajin yang berminat. Berbeda dari Desa Sungai Rutas, pengrajin di Desa Pabaungan memilih melestarikan anyaman purun dengan tidak membuat tampilan yang monoton. Berkat kreativitasnya, mulai dari hiasan bunga di sisi purun hingga perpaduan kain sasirangan di salah satunya. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pengrajin hiasan tas purun, Muslimah. Ibu Muslimah, Ya. tadi mau tanya nih, Bu. Kenapa Ibu Muslimah terinspirasi untuk membuat tas dari anyaman purun ini yang tadi lihat sendiri ini kayak lebih modern ya tasnya? Supaya lebih diminati pasar, anak-anak muda bisa memakainya untuk kerja atau untuk fashion sehari-hari, untuk jalan-jalan bisa dipakai.
Biasanya kan malu kalau pakai purun. Kalau di desainnya model yang terbaru atau kekinian tidak malu lagi. Harga tas purun pun beragam, mulai dari Rp200.000 hingga lebih dari Rp1.000.000, tergantung tingkat kesulitan proses pembuatan serta material yang digunakan. Bu, selain dari tas nih Bu, kan di depan kita nih banyak tas. Selain produk tas, apa lagi Bu yang dijual? Kita sekarang bikin kain sasirangan. Ini kain sasirangan. Boleh dibuka ya Bu ya? Ini motifnya berbagai macam juga. Iya, kemarin kita ikut lomba desain juara 1 dan juara 2. Wah, lomba desain juara 1 dan juara 2. Selain pasarkan produknya di dalam daerah seperti tempat wisata di Tapin, ia juga mengaku pasarkan produksi purun melalui akun media sosial. Nah, buat teman-teman yang mau pesan atau mau lihat-lihat produk Ibu Muslimah bisa cek Instagramnya di mana Bu? Di Muslimah SMY, Kerajinan SMY. Kerajinan SMY. Ini di bawah sini ada ya? Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan mendukung langkah pemerintah Kota Banjarbaru untuk memanfaatkan sentra industri kerajinan Kampung Purun di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru sebagai destinasi wisata. Nurul Komariah mengatakan, pihaknya telah membantu pengembangan Kampung Purun dengan menggelar pelatihan, bantuan sarana prasarana hingga promosi. Diharapkan industri kerajinan Kampung Purun mampu menarik minat wisatawan untuk menjadikan Kampung Purun sebagai salah satu tujuan destinasi sekaligus oleh-oleh khas Kalimantan Selatan. Kalau kami dari Dinas Perindustrian memasarkan untuk di daerah, kami menyediakan galeri tamasa sekaligus untuk promosi. Dan ada pojok UMKM kami, ada di mall pelayanan publik. Untuk aplikasi juga ada. Kami mempunyai aplikasi Sipikat. Jadi melalui link itu bisa kita langsung membuka akunnya. Kita akan melihat semua binaan yang ada di Kabupaten Tapin. Produk-produk yang ada yang di bawah binaan Perindustrian Kabupaten Tapin. Untuk skala luar provinsi, kita melalui pameran juga ada pameran tingkat provinsi. Dan untuk nasional kita lebih ke pameran juga promosinya, yaitu pameran Dekranas, yaitu Krianusa dan Inakrab yang bertempat biasanya 1 tahun 2 kali ada di GCC Senen Jakarta. Jadi dengan cara itu kita mempromosi semoga binaan kita para EKM yang ada di Kabupaten Tapin supaya lebih luas dikenal oleh masyarakat setempat dan masyarakat luar. Jadi dengan mengajak, biasanya kita ajak EKM-nya. Jadi kita dengan mempromosikan dengan pameran tadi supaya lebih memperluas orang-orang yang tahu bahwa binaan kita di Tapin hasil dari pengrajin kita. Apakah masyarakatnya sendiri ini sudah merasakan dampak dari penjualan hasil anyaman purun yang mereka olah? Kalau dari saya sendiri itu selama kita melakukan promosi, yang pertama kita lewat ikut pameran, melalui galeri tamasa, di digital marketing, untuk omset yang sudah dirasakan oleh para pelaku usaha kita itu sudah sangat meningkat jauh dari sebelumnya. Dan kedepannya kita akan terus membantu mereka untuk carikan peluang pasar yang lebih bagus lagi. Tidak hanya keunikan budaya saja, ternyata Kalimantan Selatan juga memiliki fauna yang khas yang mendiami hutan bakau di Pulau Kalimantan. Yap, Bakantan. Primata endemik Borneo ini menjadi salah satu ikon Provinsi Kalimantan Selatan. Selain Pasar Terapung yang sudah lebih dulu terkenal, yaitu Pasar Terapung Lok Baintan. Berdekatan dengan kawasan pelabuhan fasilitas angkutan tambang batu bara di Kabupaten Tapin, ditemukan kelompok Bakantan yang hidup berkelompok. Tak mau mengusik spesies hewan langka tersebut, Jenny selaku pengelola ekowisata Bakantan Lok Buntar PT Antang Gunung Meratus menyulap kawasan di tepian Sungai Hariung itu menjadi tempat penangkaran dan wahana wisata. Kami PT Antang Gunung Meratus bersama pemerintah Kabupaten Tapin melihat habitat asli bekantan
yang berada di jalur transportasi Kanal PT Antang Gunung Meratus yang berpotensi menjadi ahli fungsi lahan. Yang keduanya adalah komitmen perusahaan PT Antang Gunung Meratus yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sebagai pilar pembangunan sebagai society keanekaragaman hayati. Menurut Jenny, saat ini puluhan jenis tumbuhan rawa juga mendominasi kawasan seluas kurang lebih 50 hektar tersebut, dengan berbagai jenis fauna, seperti monyet ekor panjang, hingga sejumlah jenis burung juga bermukim di ekowisata yang berada di Lok Buntar, Kecamatan Tapin Selatan ini. Kedepannya, ia berharap kawasan ekowisata Bakantan ini menjadi destinasi wisata dengan minat khusus yang turut mendorong terciptanya perputaran roda ekonomi masyarakat, terutama dalam kegiatan wisata. Bisa kita lihat, alhamdulillah dengan adanya konservasi kawasan ekowisata Bakantan ini ada peningkatan masyarakat. Salah satunya adalah sebagai pengelola. Itu yang pertama, mereka adanya pengelola ini mereka ikut terlibat secara langsung terkait kawasan konservasi ini. Yang kedua, adanya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekowisata Bakantan. Seperti apa? Pembuatan mencerdas, terus salah satunya adalah anyaman purun. Terus salah satunya adalah ada sosial budaya juga, jadi kita bisa melibatkan masyarakat sekitar. Itu salah satu yang komitmen kami bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait satwa konflik. Jadi apabila ada satwa konflik terutama bekantan yang masuk ke area warga atau apapun, mereka direlokasi ke tempat kami. Gitu. Jadi kami ini ada kandang rehabilitasi. Jadi sebelum dilepas liarkan, kami bekerja sama juga dengan Dokter Dinas Peternakan dan Pertanian di Kabupaten Tapin terkait aklimatasinya, bagaimana bekantan itu bisa dilepas liarkan, baik secara tingkat kesetresannya dan kesehatan bekantan. Beralih dari kawasan Lok Buntar, makam Datu Muning di Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candilara Selatan, kini juga semakin banyak dikunjungi warga dari berbagai daerah. Pasalnya, di makam Datu tersebut ternyata terdapat hewan langka yang dilindungi, yakni Bakantan. Untuk menuju lokasi Bakantan itu tidak terlalu jauh dari pusat kota rantau. Ke Sungai Rutas sekitar 20 km, kemudian naik lotok selama 15 hingga 20 menit menuju komplek makam tersebut. Menurut tokoh masyarakat setempat Syahrani, Bakantan tersebut muncul di pinggir sungai pada pagi hari sekitar pukul 8 dan sore hari pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, yang diperkirakan terdapat 30 ekor Bakantan. Nah, biasanya penziarah itu kan secara tidak langsung tujuan pertama untuk ziarah ke makam. Tetapi karena dalam perjalanan dari pelabuhan makam Datu Muning yang ada di muka masjid itu sampai ke sini itu memerlukan waktu beberapa menit, ya hampir setengah jam lah. Nah, mereka itu terkadang secara tidak langsung menikmati alam ini dan menikmati itu tadi ada primata Bakantan. Nah, sehingga ketika mereka pulang, mereka biasanya meminta kepada supir kelotok atau supir perahu ini untuk memperlambat perjalanan balik mereka agar dapat menikmati alam ini. Jadi primata Bakantan itu biasanya muncul setiap hari di antara jam 8 sampai jam setengah 10, sesudah itu jam 3 sampai jam 5 sore atau sampai maghrib. Nah, kalau hasil survei dari Pok Darwis, kami bahwa untuk koloni Bakantan yang ada di wilayah Lok Buah ini, yang makam Datu Muning ini ada sekitar 9 koloni yang khusus di sini. Tapi yang di kampung itu ada beberapa koloni. Jadi satu koloni itu ada berkisar antara 30 sampai 35. Dan itu kalaunya sudah lebih daripada itu, maka dia akan membentuk koloni-koloni baru. Nah, biasanya dia mempunyai wilayah-wilayah tertentu, artinya tidak bergabung lah. Artinya bila mereka bertemu, maka mereka akan memisah. Dan jika kita ingin bertemu dengan Bakantan tersebut, kita harus bisa mengetahui titiknya di mana dan kapan kita akan menemukannya. Biasanya 1 minggu pasti di titik itu lagi. Misalkan kita ketemu hari Kamis, berarti hari Kamis depan kita pasti bertemu di titik itu lagi. Karena dia sudah dapat memastikan makanan yang favorit mereka itu yang pucuk kalakai itu akan muncul lagi tunas baru.
Berbicara Kabupaten Tapin, tidak ada habisnya untuk saya berbagi cerita. Bagi para pecinta makanan pedas, sambal merupakan menu wajib yang dihidangkan untuk menggugah selera, bukan? Tentu setiap daerah memiliki ciri khas sambal dari tanaman cabai tersendiri. Salah satunya, cabai hiung di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Junaidi, Ketua Asosiasi Cabai Rawit Hiung mengatakan, cabai rawit ini memiliki kepedasan 17 kali lipat atau dianggap sebagai cabai terpedas di Indonesia. Dia bersama-sama dengan ratusan petani mengembangkan budidaya cabai rawit hiung yang merupakan unggulan Tapin sejak tahun 2009. Untuk pengolahan cabai rawit hiung sendiri, Pak, itu udah bisa dibikin produk apa aja sampai dengan sekarang, Pak? Udah ada produk apa aja gitu? Kalau produk olahan dari cabai rawit hiung ini ada sekitar 11 produk olahan. Pertama, abun cabai rawit hiung. Abun cabai rawit ini ada 3 rasa, ada rasa bawang, ada rasa oranye, dan rasa ulgina. Nah, jadi ada 3. Kemudian sambal. Sambal ini ada 5 rasa. Ada rasa mangga, ada rasa oranye, ada rasa limau kuit, ada rasa ramania, dan rasa original. Jadi sebagaimana yang terlihat di sana, ada uyap hijau, ada sambal bawang, ada kili. Nah, jadi kili cabai hiung itu adalah merupakan dari hamparan atau kepingan daripada cabai rawit dijadikan bubuk. Jadi ada kicap yang jumlahnya ini ada 11 produk yang sampai saat ini kami produksi dari olahan cabai rawit hiung. Keterlibatan pemerintah daerah kalau mendukung kelompok tani karya tani, mungkin dari budidayanya sampai ke pengolahannya, sampai pemasarannya ikut juga mendukung. Yang pertama itu kalau budidayanya itu dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan itu di bidang budidaya. Kalau di bidang pemasarannya adalah Dinas Perdagangan, dan di bidang masalah industri kecil dan menengahnya itu adalah Dinas Perindustrian. Sinergi antara pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah daerah berhasil mewujudkan Kabupaten Tapin menjadi kreatif dan maju dalam potensi pengembangan UKM hingga hasil kebunnya. Lebih dari sekedar menjaga kerajinan purun sebagai warisan nenek moyang, para pelaku UKM juga sukses menyalurkan energi positif kepada seluruh perempuan Indonesia, bahwa perempuan juga memiliki kontribusi besar untuk keluarga, bangsa, dan negara. Jadi, ayo dang sanak sabarataan, kita dukung produk lokal khas Kabupaten Tapin, Wandatangi, salajur promosiakan wisata yang ada di Bumi Ruhui Rahayu. Sabab, lamun kada saurang, siapa lagi deh? Pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Anggria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.